Kepadatan kendaraan pemudik terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat, 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Meski padat kendaraan, namun petugas kepolisian dan jasa marga belum memberlakukan rekayasa arus seperti kontraflow. Seperti inilah kondisi arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek 4 hari jelang Lebaran Idul Fitri, Kamis malam. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek menuju wilayah Jawa Barat, Cirebon, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terpantau padat di beberapa titik. Salah satunya, kepadatan kendaraan terpantau di ruas tol kilometer 55, Kelari Karawang, Jawa Barat. Di titik ini, kendaraan yang didominasi mobil pribadi hanya bisa melaju dengan kecepatan di bawah 40 km per jam. Bahkan, sesekali kendaraan tersendat jelang rest area kilometer 57. Meski padat, namun petugas kepolisian dan jasa marga belum menerapkan rekayasa arus seperti kontraflow. Diprediksi volume kendaraan akan terus meningkat seiring masih banyaknya warga yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya hingga Jumat esok. Pemirsa, pemudik motor mulai bergerak meninggalkan Jakarta, terpantau di Jalan Kalimalang, pemudik motor padat. Sementara itu, Pelabuhan Ciwandan, Banten juga ramai dipadati pengendara roda 2 yang akan menyeberang ke wilayah Sumatera. Selain itu juga ruas jalur Pantura, Kota Cirebon juga dipadati arus kendaraan pemudik yang menuju ke arah Jawa Tengah. Untuk mengetahui situasi terkini dari Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Pelabuhan Ciwandan, dan ruas jalur arteri Pantura, sudah bergabung bersama kami Kurnia Dwi Hapsari, Margareta Novita, dan Erwan Septiawan. Kita ke Ciwandan terlebih dahulu. Silahkan laporan Anda. Ya, Sisi dan juga pemirsa, untuk pantauan arus mudik pada hari ini memang untuk malam ini lebih banyak pengemudi motor yang datang ke Pelabuhan Ciwandan. Mengingat ini merupakan jam favorit dari para pengemudi motor karena memang mereka ini menghindari terik matahari dan juga keramaian di jalanan. Sehingga memang mereka ini memfavoritkan untuk mudik pada malam hari ini, pemirsa. Dan bisa dilihat ini memang masih ada antrian di sejumlah titik. Ini ada di sebelah kiri saya. Ini pemirsa, saya mau ajak Anda untuk langsung tanya-tanya ini kepada salah satu pemudik yang ada di sini, pemirsa. Kita tanya-tanya langsung bagaimana sih kesiapan mereka di sini. Ada permisi, Bapak. Maaf mengganggu waktunya. Bapak namanya siapa? Bapak Sopyan. Bapak mudik dari mana dan mau kemana ini? Ini dari Pandeglang, Panimbang, mau ke Lampung Timur. Bapak udah sering mudik lewat Ciwandan pakai motor nih, Pak? Baru pertama kali ini. Oh, baru pertama. Boleh diceritakan nggak, Pak? Ini rasanya gimana nih mudik pertama kali pakai motor di Ciwandan dan sama siapa nih? Sendirian, ya seru sih tapi ya pegel. Sendirian aja, Pak? Ini mau menemui siapa nih di kampung? Ya menemui keluarga. Baik. Udah bawa oleh-oleh nih, Pak? Baju, kue, roti-roti? Udah. Baik, terima kasih Pak. Hati-hati di jalan. Selamat mudik Lebaran. Ya, itu tadi pemirsa, kita langsung tanya ke para pengemudi ataupun pemudik lainnya yang menggunakan sepeda motor. Selamat malam, Mas. Namanya siapa, Mas? Imam, Mbak. Mudik dari mana ke mana ini? Dari Tangerang ke Lampung. Udah sering, Mas, mudik pakai motor lewat Ciwandan? Ya, sering. Baik. Untuk tahun ini mau menemui siapa, Mas, di kampung? Orang tua sama anak istri di kampung. Masnya kerja di sini atau di mana, Mas? Di Tangerang. Baik, Masnya udah ada persiapan bawa oleh-oleh kah? Baju baru, roti-rotian, atau THR nih, Mas? THR. Udah siap ya, Mas ya? Terima kasih banyak, hati-hati di jalan, Mas. Ya pemirsa, kita juga mau bertanya kepada pengemudi ataupun pemudik yang menggunakan motor lainnya nih. Tadi sudah ada yang baru pertama kali melakukan perjalanan mudik Lebaran lewat Ciwandan, lewat Pelabuhan Ciwandan menggunakan motor. Dan sebenarnya tadi juga ada disebutkan sudah beberapa kali nih mudik melalui Pelabuhan Ciwandan. Nah, kita mau tanya, di sini ada rombongan nih. Pemirsa, ada rombongan di sini. Halo, Mas, selamat malam. Siapa namanya? Putra, Kak. Mudik dari mana ke mana ini, Mas? Saya dari Bekasi ke Lampung Tengah.
Ini mudik sendiri atau sama teman-temannya nih? Berdua dong. Berdua dong. Iya. Oke, udah sering lewat sini Mas untuk mudik naik motor? 2 kali ini sih, 2 lebaran ini. Gimana nih perasaannya Mas lewat pakai motor terus lewat Ciwandan ini, dan mudiknya kenapa malam hari nih? Kenapa nggak siang hari gitu Mas? Perasaan saya sih udah biasa sih ya. Kalau siang hari juga panas Mbak. Mending malam aja sih. Oke, Mas sudah siap ya pulang kampung, udah bawa oleh-oleh nih ya? Sudah siap. Baik, terima kasih Mas, hati-hati di jalan. Ya pemirsa, beginilah situasi di malam hari dari Pelabuhan Ciwandan, di mana memang mereka ini memfavoritkan jam-jam malam menjelang tengah malam untuk melakukan mudik di Lebaran tahun ini. Dan kita tadi sudah bertanya kepada beberapa pemudik yang menggunakan motor di sini, memang mereka sangat excited ataupun mereka sangat menunggu-nunggu momen-momen di sini. Terlihat mimik atau wajah bahagia ini dari para pemudik yang sebentar lagi akan menemui keluarganya, karena memang sebagian besar yang ada di sini ini bekerja di luar daerah tempat mereka asli tinggal dan juga meninggalkan keluarga. Jadi memang untuk momen Lebaran kali ini sangat dinanti-nanti dan juga ditunggu-tunggu. Di sini ada keluarga juga pemirsa, mungkin kita bisa tanya-tanya. Selamat malam Pak. Malam. Pak, namanya siapa Pak? Burhan. Bapak ini mudik sama keluarga ya? Iya. Pak, ini kan bawa anak kecil, mungkin persiapannya apa aja sih Pak? Persiapannya paling badan sehat, makan, ya. Bekal yang cukup ya Pak. Kalau untuk istirahatnya ada istirahat berkala nggak? Ada paling 2 kali istirahat. Bapaknya mudik dari mana ke mana ini? Di Kalideres ke Lampung. Wah, jauh ya Pak ya. Bapak hati-hati di jalan ya, adik juga hati-hati. Terima kasih Bapak. Ya pemirsa, memang sebagian besar pengemudi ataupun pemudik motor ini yang akan mudik melalui Pelabuhan Ciwandan juga banyak yang membawa anak kecil. Seperti tadi barusan saya wawancarai, dan mereka ini memang butuh kesiapan lebih ya. Di sini juga ada yang dada-dada ini pemirsa. Terlihat sangat senang untuk sebentar lagi menemui keluarganya di rumah. Dan ini saya juga mau tanya nih, Mbak, namanya siapa Mbak? Weni. Mbak, ini bawa apa aja nih Mbak? Kok kayak banyak banget nih? Ini bawa oleh-oleh kue-kue kering gitu aja sih. Buat menemui keluarga di rumah ya Mbak. Ini mudiknya sendiri aja nih Mbak? Iya, sama suami. Ini, satu motor, iya ya. Udah berapa lama nih Mbak ngantri? Sekitar 10 menit. Berarti baru masuk ya Mbak? Tapi ini pertama kali Mbak Lebaran lewat Ciwandan atau? Ini kedua kalinya, tahun kemarin udah lewat sini. Oh, udah lewat sini. Gimana sih Mbak perasaannya sama suami ini naik motoran nih dari Ciwandan ke rumah, bawa oleh-oleh? Perasaannya ya seneng, terharu, campur aduk ya, mau ketemu keluarga di rumah. Baik, terima kasih Mbak, hati-hati di jalan ya. Semoga keluarganya senang sama oleh-olehnya. Ya pemirsa, memang terlihat sekali ini wajah-wajah bahagia yang merindukan kampung halamannya, merindukan rumahnya. Dan ini para petugas Pelabuhan Ciwandan sedang mengecek tiket yang mereka sudah beli sebelumnya melalui aplikasi Vieris. Dan juga ini nantinya setelah cek di tiketnya dicek, ini akan menunggu sekitar 30 hingga 1 jam untuk masuk ke kapal dan melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Ciwandan menuju Pelabuhan Bakaheni ataupun Wika Beton yang ada di Lampung. Dan untuk tiketnya sendiri ini pemirsa, diskon tarif penumpang ini masih berlangsung hingga H-1 Lebaran. Di mana untuk pemotor sendiri di Pelabuhan Ciwandan ini dibanderol harga di 62.000 pemirsa untuk motor di bawah 500 cc. Dan harga ini masih akan terus stabil hingga H-1 karena memang untuk diskon tarif penumpang ini pun diperpanjang. Dan bagi para pemirsa ini tadi juga Pelabuhan Ciwandan sempat diguyur hujan deras. Maka dari itu untuk para pemirsa yang ingin melakukan mudik, apalagi menggunakan kendaraan roda 2, menggunakan motor, ini tetap dihimbau untuk berhati-hati, tetap jaga kesehatan dan juga jaga keselamatan, utamakan keselamatan dan juga kesiapan dari kendaraan yang akan dipakai. Demikian, kembali ke studio Zizi. Terima kasih atas laporan langsung Anda, Margareta, dari Pelabuhan Ciwandan, Banten. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak laporan langsung rekan Kurnia Dwi Hapsari dari Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Kurnia, silahkan. Selamat malam.
Kanela dan juga pemirsa, kondisi arus lalu lintas di Simpang BCP pada saat ini terpantau ramai, di mana ini bisa kami gambarkan bahwa kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju wilayah Pantura yang melintasi Jalan Arteri Kalimalang Simpang BCP ini semakin malam semakin ramai oleh pemudik. Kami memantau bahwa memang para pemudik ini banyak yang melakukan perjalanan tadi sekitar pukul 9 malam ini sudah mulai terus berdatangan ataupun melintasi Jalan Arteri Kalimalang Simpang BCP ini sampai dengan saat ini juga masih terus berdatangan. Kebanyakan para pemudik ini memang melakukan perjalanan selepas sholat tarawih begitu, sehingga tadi sejak maghrib sampai saat ini pemudik kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor ini terus melintasi jalan ini. Dan memang di Simpang BCP ini sudah terdapat petunjuk arah, di mana kendaraan yang sudah di Simpang BCP ini diarahkan lurus ke arah Jalan Hasibuan, sehingga para pemudik yang berencana untuk melintasi Jalan Arteri Kalimalang Kota Bekasi sebaiknya sebelum hendak sampai ataupun sampai di Simpang BCP ini sebaiknya mengambil lajur sebelah kiri, sehingga setelah lampu hijau menyala di persimpangan BCP ini kendaraan bisa langsung lurus ke arah Jalan Hasibuan. Karena sejak tadi kami memantau masih banyak sekali kendaraan pemudik ini yang bingung untuk mengarah kemana, apakah harus lurus atau berbelok ke kanan. Dan saat kondisi jalan ataupun para pemudik ini bingung setibanya di perempatan BCP ini, maka arus lalu lintas menjadi terganggu, sehingga disarankan para pemudik yang tiba di Simpang BCP ini, khususnya kendaraan sepeda motor, langsung mengambil lajur kiri sehingga langsung lurus ke arah Pantura. Namun demikian kami juga masih memantau meskipun pemerintah sudah mengimbau para pemudik untuk menggunakan angkutan umum maupun kendaraan mudik gratis, namun kami masih melihat masih banyak orang tua ini yang nekat membawa anak balitanya di sepeda motor. Begitu tadi kami juga mewawancarai bahwa mereka mengaku ada lebih menghemat biaya, lebih cepat dan juga bisa mengatur waktu jika menggunakan sepeda motor pribadi, dan mengaku memang sudah terbiasa untuk berpergian ataupun mudik menggunakan sepeda motor. Tadi bukan hanya kendaraan yang melebihi muatan lebih dari 2 orang, namun juga para pemudik ini bahkan rela membawa hewan peliharaannya dengan menggunakan kandang. Seperti tadi banyak juga pemudik yang menggunakan ataupun membawa kandang burungnya, dikhawatirkan hewan peliharaannya tidak terawat jika ditinggal mudik. Memang hari ini ataupun malam ini dan juga besok diprediksi menjadi puncak arus mudik di Jalan Arteri Kalimalang Bekasi ini. Namun petugas lalu lintas juga terus bersiaga ataupun melakukan pengaturan arus lalu lintas, karena di wilayah Kota Bekasi sendiri ada lebih dari 119 petugas personil gabungan yang dikerahkan, ratusan personil gabungan dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas di jalan ataupun jalan-jalan wilayah Kota Bekasi demi kelancaran para pemudik ini untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada agar menghindari kecelakaan